ada beberapa berita baru yang harus kita bahas ataupun harus kita omongin dalam video kali ini karena beritanya cukup menarik terkait dengan transfer update maupun transfer terkait dengan news update kayak gitu, oke? Nah, berita pertama itu ada terkait dengan update kasusnya si Sandro Tonali yang terkait dengan judi gini. Sandro Tonali ini kan aneh juga gitu sama Zaniolo. Mereka terkena kasus judi di mana negara mereka atau benua mereka itu kasarnya adalah menghalalkan ataupun melegalkan judi gitu. Namun dalam kasusnya si Zaniolo dan juga si Sandro Tonali, kenapa mereka bisa kena? Karena mereka taruhan pertandingan bola di mana tim yang dipertaruhkan dia itu adalah tim di mana dia bermain. Kalau Tonali dia bertaruh bahwasanya AC Milan lawan siapa gitu, dia bertaruh di pertandingan itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu kan ibaratnya apa ya, tindakan yang ceroboh lah kayak gitu. Ibaratnya di benua Eropa, di Eropa itu kan judi itu hal yang biasa gitu. Bahkan semua pemain bola mungkin berjudi, even itu poker kah atau judi bola kah, itu hal yang biasa. Cuman yang nggak diperbolehkan sama FIFA dan UEFA itu kan dia bertaruh atas tim di mana dia bermain. Itu yang nggak boleh, kecuali dia pemain AC Milan terus dia bertaruh pertandingan antara Inter Milan melawan Juventus, ya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh kan dia pemain AC Milan terus dia bertaruh AC Milan lawan Juventus di mana tim itu dia bermain. Nah, itu yang nggak boleh. Itulah yang anehnya kita sama Tonali ini. Kenapa dia melakukan tindakan seceroboh itu padahal nggak mungkin dia nggak tahu aturan itu ada gitu. Kemudian begitu juga dengan si Zaniolo gitu. Apalagi si Sandro Tonali ini kan karirnya lagi bagus-bagusnya lah di Newcastle. Sempat dia mendapat hukuman, ya kan dia diancam kalau si Zaniolo sudah 8 bulan dipastikan karena dia mengakui kesalahan. Nah, sedangkan si Tonali diancam 1 tahun penjara gitu kan, atau bukan 1 tahun penjara, 1 tahun dilarang untuk bermain gitu kan, karena dia yang memperkenalkan judi bola kepada si Zaniolo. Nah, ini kan merugikan karir dia dan juga merugikan si Newcastle gitu. Walaupun ya pasti ada pengganti dia nanti di Newcastle. Tapi ini kan merugikan dia karena dia persiapan untuk Euro tahun depan. Kemudian si Newcastle juga bermain di banyak 4 kompetisi musim ini, Carling Cup lah, FA Cup, Premier League dan juga di UCL gitu. Nah, itu kan merugikan karir dia sendiri ya. Menurutku agak sedikit ceroboh sih dia melakukan taruhan di tim di mana itu adalah peraturan yang dilarang oleh FIFA ya. Ini pemain aneh ya gitu, padahal uangnya banyak, kenapa harus berjudi gitu sebenarnya gitu kan. Cuman terserah dia lah kayak gitu. Kemudian ada berita terkait dengan Sancho yang akan dijual di Januari gini. Sancho ini juga agak keras kepala. Aku nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar antara dia dan Erik ten Hag gitu. Mungkin di balik layar mereka mungkin maki-makian, ada yang menyakitkan hati si Sancho sehingga dia enggan untuk meminta maaf. Sebenarnya kan kalau dia ingin mengungkapkan aja deh, datang ke kantor ten Hag, bilang, "Bos, aku minta maaf," selesai perkara. Dia mungkin akan, ya mungkin 2-3 pertandingan dia akan coba dicadangkan, kemudian mungkin akan dimainkan kan. Setidaknya dia menyelamatkan karirnya untuk Euro tahun depan. Ini kan tidak, dia disuruh minta maaf nggak mau, disuruh mengakui kesalahannya nggak mau ya. Kalau si pelatih kemudian memainkan dia sedangkan masalah mereka belum selesai, menjadi terkesannya si pelatih ini permisif atas hal-hal yang menjelekkan diri pelatih dan juga menjelekkan klub kayak gitu. Artinya kan wibawa seorang pelatih itu di mana kalau masih membiarkan pemain yang menjelek-jelekkan dia masih bermain di timnya gitu. Karena nggak boleh ada pemain yang lebih besar dari pelatih, bahkan lebih besar dari klub. Nah, ini yang bahaya. Apalagi Sancho itu digaji bukan sedikit di MU. Dia mungkin nomor 2 masuk 5 besar gaji termahal di MU lah. Jadi kalau sikapnya kayak gitu ya aneh juga gitu. Apalagi dia masih muda 21 tahun. Rasaku kalau dia tetap keras kepala tidak mau meminta maaf, karirnya selesai. Nah, sekarang kan yang dikabarkan Januari dia akan pergi ya. Ten Hag gini deh, kalaupun dia nggak berkasus gitu, emang sebagus apa sih main dia? Mungkin udah 3-4 tahun di MU, nggak ada juga yang diberikan dia apa-apa, yaitu banyak menghambat serangan lah, banyak mendribbling bola lah, gol dia juga nggak banyak-banyak kali gitu. Jadi apa alasan Ten Hag dan MU untuk mempertahankan dia kalaupun dia bermasalah? Sedangkan Ronaldo yang musim lalunya itu top skor klub, itu kemudian di musim depannya dia menjelek-jelekkan klub dan akhirnya dibuang, apalagi Sancho yang bukan siapa-siapa kayak gitu ya. Jadi menurutku suatu tindakan yang gegabah juga dari Sancho
untuk tetap berada di posisinya, tidak ingin meminta maaf pada manajer maupun klub. Sekali lagi aku bilang, padahal kalau dia ya aku minta maaf walaupun dalam hati tidak ingin meminta maaf, ya tunjukkan aja bahwasanya itikat baik dalam sikap, bahwasanya aku minta maaf. Ya dongkol dalam hati, dongkol gitu. Yang penting kan untuk menyelamatkan karir dia dan juga untuk menyelamatkan untuk setidaknya dia bisa berjuang untuk satu tempat di timnas Inggris di Euro tahun depan. Nah, kabarnya dia akan dijual di Januari. Klub yang berminat juga klub Turki gitu ya. Turun berapa derajat itu karir dia kayak gitu. Mungkin gaji dia pasti turun juga gitu ya. Aneh juga nengok pemainnya. Kalau aku ya semoga dia cepat-cepat pergi karena satu gaji dia mahal, kedua kontribusi dia sedikit kayak gitu. Kemudian ada berita lain terkait dengan si Modric. Modric yang dikabarkan ditawar ataupun ingin pindah ke Arab Saudi gitu. Gini, dalam 10 tahun karir Modric gini. Awal-awal Modric di ya 1-2 tahun pertama Modric di Real Madrid menurutku dia cukup flop gitu. Kemudian setelah itu dia improve. Dia kan peak permainannya dia di Madrid ketika Madrid itu berhasil juara Liga Champions yang pertama kali, kemudian hat-trick kayak gitu. Nah, itu yang masa-masa peaknya dia. Kemudian setelah itu di zamannya Benzema meraih Ballon d'Or gitu. Dia kan juga di situ masa-masa peak dia. Dan sekarang usianya itu sudah menginjak 39 tahun. Jadi aku cukup mengerti kenapa si Ancelotti itu tidak sering memainkan dia. Mungkin karena faktor usia. Yang kedua mungkin memang faktor sudah pemain-pemain yang dipersiapkan untuk menggantikan dia itu sudah ada gitu. Pemain kayak Camavinga, pemain kayak Kroos, pemain kayak Bellingham dan juga Tchouaméni itu sudah cukup matang untuk bisa bermain sebagai tim utama. Bahkan Kroos yang lebih muda dari si Modric aja jarang bermain gitu. Apalagi Modric yang sudah tua. Walaupun ketika dia bermain memang kelihatan ruhnya itu masih ada kalaupun dia bermain gitu. Tapi ya dengan datangnya Bellingham posisi Modric ya tergeser gitu. Dan rasaku sih win-win solution juga bagi Madrid dan juga bagi Modricnya untuk berpisah. Apalagi karir dia kan ya pemain usia 39 tahun itu kan sudah berada di penghujung karirnya. Mungkin dia pindah ke Arab kayak pindah ke MLS kayak juga ya cari duit aja lagi karena mendekati masa pensiun ya, apalagi kalau nggak cari duit gitu. Jadi kalau misalnya dia pindah ke Madrid ke Arab maupun ke MLS ya kita jangan kaget gitu karena memang sudah di penghujung karir, atau dia mau berbesar hati memberikan kesempatan pemain muda dan dia sebagai pemain cadangan. Toh ya di level klub dia udah mendapatkan segala ya. Dia udah dapat UCL mungkin 4 atau 5 di Madrid, kemudian dia udah dapat gelar Liga Spanyol, Copa del Rey dan sebagainya, kemudian Piala Dunia antar klub, bahkan dia sudah mendapat Ballon d'Or. Jadi menurutku secara untuk prestasi ya dia udah mendapatkan semuanya. Di negara juga dia sudah mendapatkan segalanya kalau aku bilang gitu loh, karena dia mendapatkan predikat pemain terbaik Piala Dunia 2018, mereka masuk final, kemudian kemarin juara 4 ya, juara 3 atau juara 4 mereka ya. Rasaku dengan skuad Kroasia yang seadanya, mereka dalam dua perhelatan Piala Dunia mereka bisa mencapai final dan juga semifinal. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat materi pemainnya itu hal yang luar biasa ya. Jadi menurutku ya hal yang rasaku akan cukup pintar si Modric, cukup cerdas kalau dia pindah pilih ke Arab ataupun ke MLS, dan juga nggak cukup bodoh kalau dia tetap bertahan di Madrid sampai habis kontraknya gitu. Bukan suatu hal yang mustahil dia bertahan di situ karena dia sudah mendapatkan segalanya di Madrid kayak gitu. Nah, kemudian berita berikutnya itu ada klub yang menginginkan Osimhen untuk didatangkan mungkin di musim depan, mungkin ya di jendela transfer musim depan ya sekitar bulan Juli sampai September gitu ya. Sekarang gini, apakah klub membutuhkan seorang Osimhen gitu? Gini, kita lihat barisan penyerang Liverpool. Salah 1, Nunes 2, Gakpo 3, Jota 4, Luis Diaz 5. Kemudian siapa lagi? Udah 5. Artinya kan ketika Osimhen datang menjadi 6. Kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya siapa yang akan dibuang gitu. Nah, kalau menurutku apakah Osimhen cocok bermain di Liverpool ya cocok-cocok aja gitu. Karena sistem permainannya juga kan banyak yang nyokong. Pemain-pemain kayak McAllister, kemudian Gravenberch, kemudian siapa lagi, Szoboszlai, Salah, Diaz kan bisa menyuplai dia gitu. Nah, sekarang kan murni golnya Liverpool itu banyak datang dari Salah. Salah itu bukan goal getter. Dia kan pemain sayap yang masuk ke dalam kemudian mencetak gol. Bukan tipe pemain kayak Haaland lah, kayak Lewandowski lah, bahkan kayak Højlund, walaupun Højlund belum terbukti. Ya pemain yang selalu berada di kotak penalti kan nggak salah kan.
dia menyisir dari sisi lapangan kemudian masuk ke dalam gitu. Kemudian sistem yang diperbaiki sama Klopp, yang kemudian striker itu mundur ke belakang untuk meminta bola, yang mana ruang di tengah itu ditinggalkan kemudian Salah atau Luis Diaz kalau dulu Mane masuk ke dalam. Makanya kita nggak heran kalau Salah dan juga Mane itu mencetak banyak gol pada saat main bersama, karena sistemnya itu mendukung cara bermain mereka itu. Nah, kalau misalnya Osimhen datang, apakah sistemnya akan berubah? Menurutku akan berubah. Artinya Osimhen yang diplot sebagai orang yang tugasnya untuk mencetak gol, Salah mungkin juga sebagai orang mencetak gol, cuman mereka mungkin lebih diutamakan untuk melayani Osimhen, karena pemain yang diproyeksikan untuk menempati posisi nomor 9 itu kan Nunes, tapi sejauh ini Nunes ini gagal. Tapi menurutku juga ini pemain akan gagal seterus-terusnya, karena ini pemain yang mungkin secara bakat ada, cuman ya gimana ya, maksudnya visinya itu kurang. Bola-bola yang seharusnya passing, seharusnya dia crossing, tapi dia shooting. Coba deh kalian perhatikan, kalau dia dapat bola, dia seperti memakai kacamata kuda. Ya kayak Ras pula, dia dapat bola nge-shooting, nggak mau ngasih passing kayak gitu. Mungkin di musim ini, di awal musim dia mencetak cukup banyak gol, cuman kan ya nggak cukup di awal musim. Pemain yang main di klub-klub top itu setiap laga kalau bisa harus cetak gol kayak gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan kenapa Klopp mungkin menginginkan Osimhen untuk bergabung ke Liverpool. Nah, ini benar atau tidak, rumor atau tidak aku nggak tahu. Pun kalau Osimhen datang ke Liga Inggris ya bagus gitu, artinya tim itu cukup merata, tidak dikuasai satu tim atau dua tim aja kayak gitu, dan persaingannya juga akan lebih sehat gitu ya. Ini memacu lagi MU bahwasanya tetangga mereka sudah berbenah, kemudian Liverpool rival mereka sudah berbenah. Nah, MU-nya kapan? Kan kayak gitu ya, jadi pertanyaannya. Jadi kalau menurutku, kalau misalnya Osimhen datang ke Liga Inggris dan bergabung dengan Liverpool, ini mengerikan Liverpool kayak gitu. Artinya kan di antara 5 pemain yang tadi harus ada yang dikorbankan. Kalau Gakpo menurutku aman, karena Gakpo bisa main dari kiri, bisa main di belakang striker. Nah, sedangkan Nunes main di kiri jeblok, main di kanan jeblok, main di depan jeblok, apalagi main di belakang striker. Jadi menurutku yang akan dikorbankan itu ya Nunes. Jota bisa juga main di kiri, bisa main di kanan, bisa main di belakang striker bahkan. Jadi yang agak sulit beradaptasi itu sejauh ini kan cuma Nunes kayak gitu, yang pakai kacamata kuda yang seperti udah aku bilang di awal tadi. Jadi kalau menurutku Osimhen datang ke Liga Inggris ya mungkin kalaupun nggak ke Liverpool mungkin ke Chelsea ya. Chelsea juga, tapi kalau dia pinter rasaku dia pergi ke Liverpool, karena Chelsea masih membangun tim yang projectnya itu belum jelas, banyak main fisik, banyak tackle sana sini. Jadi kalau dia cerdas menurutku dia akan milih ya mungkin Liverpool kayak gitu, atau Arsenal sekalian, yang timnya situ sudah jadi, tinggal mencari seorang goal getter gitu. Jadi antara Liverpoolan juga Arsenal kalau musim depan dia pindah, ya aku nggak heran, karena memang sudah saatnya dia untuk pindah dari Naples, kotanya kan Naples, cuman nama klubnya Napoli gitu, pindah ke Inggris ya, either itu ke Liverpool, Chelsea ataupun ke Arsenal gitu. Jadi ya itu clear menurutku gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.